Pernahkah kalian membayangkan apa yang tersembunyi jauh di dalam lapisan debu dan keheningan sejarah? Bukan artefak ukiran tangan atau tembikar kuno, melainkan sesuatu yang jauh lebih intim, lebih personal, dan lebih mengerikan. Sebuah benda asing yang tertanam di dalam tulang manusia itu sendiri. Ini adalah kisah tentang sebuah operasi mustahil yang terjadi ribuan tahun sebelum seharusnya bisa dilakukan. Bayangkan sebuah lokasi penggalian kuno. Para arkeolog dengan sangat hati-hati membersihkan kerangka yang diperkirakan berumur setidaknya 5.000 tahun. Ini adalah era di mana kehidupan hanyalah perjuangan kasar melawan alam, di mana bedah ortopedi hanyalah sebuah fantasi liar. Tapi di dalam rongga tulang paha, atau mungkin di antara ruas tulang belakang, mereka menemukan sesuatu, sebuah objek misterius. Ini bukan pecahan peluru, bukan pula sisa perhiasan yang terbawa waktu. Ini adalah logam, sebuah batang kecil, mungkin sekrup atau plat tipis yang menyatu sempurna dengan kalsium tulang. Awalnya, para peneliti mengira ini hanyalah kontaminasi. Mungkin benda itu terjatuh ke sana selama bari-badi bot setelah kematiannya. Namun, pemeriksaan yang lebih detail, termasuk pemindaian X-ray yang kemudian menjadi viral di kalangan akademisi, menunjukkan sebuah realitas yang dingin dan mengejutkan. Tulang itu telah tumbuh di sekeliling benda logam tersebut. Objek asing itu bukan hanya ada di sana, ia telah terintegrasi dengan tubuh. Ini adalah bukti nyata dari sebuah operasi yang kompleks, di mana benda steril dan biokompatibel ditanamkan untuk menstabilkan atau mengganti bagian tubuh. Pertanyaannya, bagaimana? 5.000 tahun yang lalu, peradaban kita sama sekali belum mengenal konsep sterilisasi. Kita belum punya teknik pembedahan presisi, apalagi ilmu metalurgi untuk menciptakan implan yang tidak akan ditolak oleh tubuh. Untuk melakukan operasi seperti itu, diperlukan anestesi yang efektif, pisau bedah yang luar biasa tajam, dan pemahaman mendalam tentang fisiologi manusia yang bahkan baru kita capai di era Renaissance. Atau bahkan lebih modern lagi, kemampuan semacam ini seharusnya tidak ada di zaman batu. Objek seperti ini, yang dikenal dalam komunitas arkeologi sebagai out-of-place artifacts, atau OO-parts, memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan yang menakutkan. Apakah sejarah yang kita ketahui hanyalah versi yang disederhanakan, atau bahkan sebuah kebohongan yang manis? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi ortopedi modern di zaman batu? Apakah ada peradaban kuno yang hilang, yang teknologinya hancur tanpa jejak, dan hanya menyisakan petunjuk di dalam struktur biologis korbannya? Atau mungkinkah ini adalah campur tangan dari dokter yang tidak berasal dari bumi? Mungkin mereka datang dari bintang-bintang, menggunakan tubuh manusia prasejarah sebagai kanvas percobaan mereka. Aspek yang paling meresahkan dari penemuan ini adalah ketenangan dari proses penyatuannya. Tulang di sekitar implan tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi parah, yang seharusnya akan langsung membunuh pasien dalam waktu singkat jika operasi dilakukan tanpa standar kebersihan modern. Ini menyiratkan bahwa operasi itu tidak hanya berhasil, tetapi juga dilakukan dalam kondisi yang hampir sempurna. Seolah-olah manusia purba itu secara sengaja dan sukses menerima teknologi yang seharusnya baru ditemukan oleh kita di abad ke-20. Siapapun dokter ini, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Beberapa kasus yang tercatat dalam literatur anomali arkeologi menambah misteri ini. Misalnya, penemuan kerangka di Perancis dari era Neolitikum yang menunjukkan adanya lubang trepanasi atau pelubangan tengkorak yang sangat rapi dengan bukti penyembuhan di tepinya. Ini menunjukkan bahwa pasien tersebut hidup lama setelah operasi. Lebih ekstrem lagi, ada laporan tentang kerangka dari era Romawi yang ditemukan dengan pin logam di tulang pahanya mirip dengan teknik bedah modern. Meskipun beberapa kasus dapat dijelaskan sebagai intervensi medis primitif yang kebetulan berhasil, yang lain, terutama yang melibatkan paduan logam canggih, menantang semua penjelasan konvensional. Coba kita pikirkan skenario paling logisnya. Mungkinkah ada sebuah peradaban kuno yang sangat maju? Sebut saja seperti Atlantis atau Lemuria, yang pengetahuannya melampaui zaman mereka. Peradaban ini mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang metalurgi, kedokteran, dan biologi. Mungkin mereka berbagi sebagian kecil pengetahuan mereka dengan suku-suku yang lebih primitif. Atau mungkin mereka melakukan operasi ini untuk alasan yang tidak kita ketahui. Ketika peradaban mereka musnah karena bencana alam atau perang, hanya sedikit jejak teknologi mereka yang tersisa, tertanam di tempat yang paling tak terduga, di dalam tubuh manusia. Skenario kedua,
Yang lebih spekulatif, membawa kita keluar angkasa. Teori astronot kuno berpendapat bahwa makhluk dari dunia lain telah mengunjungi bumi selama ribuan tahun. Dalam skenario ini, implan tersebut bisa jadi adalah alat pelacak, alat medis untuk menyembuhkan cedera manusia purba yang mereka temui, atau bahkan bagian dari eksperimen genetik. Jika sebuah entitas asing ingin mempelajari biologi manusia, menanamkan perangkat kecil di dalam subjek tanpa membunuhnya adalah cara yang sangat efisien. Implan ini bisa jadi mengumpulkan data tentang fisiologi, lingkungan, dan gaya hidup manusia purba, lalu mengirimkannya kembali ke laboratorium mereka. Teori ketiga adalah yang paling sederhana, namun juga paling sulit diterima oleh sebagian orang. Kita salah tentang kemampuan nenek moyang kita. Mungkin saja beberapa kelompok manusia kuno melalui trial and error selama ribuan tahun berhasil mengembangkan teknik bedah yang luar biasa canggih. Mungkin mereka menemukan antiseptik alami dari tumbuhan, menggunakan alat obsidian yang lebih tajam dari pisau bedah modern, dan memiliki pengetahuan anatomi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin kita terlalu meremehkan kecerdasan dan kemampuan adaptasi manusia prasejarah. Namun, ini tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa menciptakan paduan logam yang biokompatibel. Setiap kerangka yang menyimpan anomali ini adalah sebuah pintu menuju jurang sejarah yang gelap. Ia berbisik tentang pengetahuan yang hilang, peradaban yang ditelan oleh waktu, dan kemungkinan bahwa ribuan tahun yang lalu, beberapa manusia berjalan di bumi dengan rahasia metalik tersembunyi di dalam diri mereka. Sebuah pengingat dingin bahwa mungkin ada bagian dari sejarah manusia yang terlalu aneh, terlalu maju, dan terlalu menakutkan untuk kita akui. Sejarah yang tersembunyi bukan di dalam teks kuno atau reruntuhan kota, melainkan di bawah kulit dan tulang, menunggu untuk ditemukan oleh mata yang tepat atau mungkin mata yang salah. Misteri ini tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam arkeologi. Setiap kali para ilmuwan berpikir, mereka telah memetakan garis waktu kemajuan manusia dengan rapi. Penemuan seperti ini muncul dan mengacak segalanya. Ini menunjukkan bahwa masa lalu kita jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang kita duga. Mungkin jawaban atas pertanyaan siapa yang melakukan operasi ini tidak akan pernah kita temukan. Atau mungkin jawabannya ada di luar sana, di antara bintang-bintang, atau terkubur lebih dalam lagi di bawah tanah, menunggu giliran untuk mengguncang pemahaman kita tentang siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Apa pendapat kalian? Apakah ini bukti peradaban yang hilang, campur tangan alien, atau kejeniusan nenek moyang kita yang belum terungkap? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video misteri lainnya. Sampai jumpa.